Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak kamu duga kebenaran bisikan hatimu sedang terjadi kepadanya. Tak kamu duga kebenaran bisikan batinmu sedang terjadi kepadanya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke teman-teman, kita lihat dulu yuk kebenaran firasat batinmu, ya, atau bisikan batin kamu yang sedang terjadi kepadanya. Ada energi seperti apa, teman-teman? Firasat batin kamu, ya, atau bisikan batin kamu adalah kamu tahu bahwa orang ini sedang mungkin berada dalam situasi atau lingkungan yang kurang baik, ya. Orang-orang yang berada di dekat orang yang kamu pikirin ini adalah seseorang yang dilingkupi oleh banyak orang-orang toksik, ya, yang belum tentu positif, ya teman-teman, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, namanya faktor lingkungan itu sangat-sangat mengaruhin, ya. Mungkin teman-teman dia juga mungkin kurang positif, ada yang kasih dia masukan yang kurang baik, atau dia bergaul dengan orang-orang yang salah, atau dia terbawa lingkungan dan situasi yang salah, teman-teman, ya. Sehingga orang ini pun jadinya mungkin mengambil langkah yang salah atau menjadi orang yang negatif, gitu ya, karena dia berada dengan lingkungan orang-orang yang salah, ya teman-teman. Kamu juga mungkin sering nasehatin dia, kasih tauin dia, gitu ya, pilih-pilih dalam pergaulan, pilih-pilih nasehat apa yang mau diambil, ya teman-teman. Berapa banyak orang itu semua karena lingkungannya, ya. Nggak ada ya ibu-ibu sosialita temenan sama anak geng motor, itu nggak ada. Pasti orang itu satu vibrasi dengan yang dimainin atau yang pergaulannya, ya. Makanya kita harus pilih-pilih. Bukan pilih-pilih teman, tapi pilih-pilih pergaulan, ya. Bukan berarti sombong nggak mau temenan sama orang. Dan bisikan batin kamu tahu bahwa orang ini mungkin sedang berkontemplasi, ya, karena banyak hal-hal yang sedang terjadi sama dia, dan dia sudah mendapatkan mungkin konsekuensi dari mengambil keputusan yang salah, gitu ya, karena mendapatkan masukan atau nasihat yang salah dari orang-orang, karena sikap-sikap negatif atau toksiknya, gitu ya, membuat orang ini akhirnya banyak berkontemplasi dan berpikir tentang keputusan-keputusan yang sudah dia ambil di dalam hidupnya, langkah-langkah yang sudah pernah dia ambil dan dalam hidupnya, teman-teman, ya. Karena orang ini memang sekarang penuh dengan kegelisahan, ya, akhirnya, ya. Mungkin sebenarnya bisikan batin kamu sudah tahu bahwa orang ini lagi gelisah sebenarnya, nggak tenang, bingung, gitu ya, antara mau maju atau enggak ke kamu, mau lanjutin atau udahan, antara iya atau tidak, gitu ya. Karena di sini ada pilihan, teman-teman. Mungkin nggak ada orang lain selain kamu, mungkin, ya, tapi mungkin saja pilihan itu belum tentu lawan jenis lain. Mungkin antara memilih kamu dengan kerjaannya, atau memilih kamu antara kamu dengan keluarganya, untuk kalian yang tidak mendapatkan restu. Intinya ada banyak hal-hal yang sedang dia pikirkan untuk keputusan hidupnya dia, teman-teman. Dan bisikan batin kamu benar sedang terjadi sama dia. Orang ini sedang mengalami spiritual attack, ya. Orang ini sedang mengalami perjalanan spiritual. Orang ini sedang mengolah emosinya, mengolah traumanya, mengolah ketakutannya. Orang ini juga mungkin sedang mendapatkan buah hasil dari karma tentang apa yang sedang dia jalani, teman-teman, ya. Jadi ini adalah mendapatkan proses pembelajaran spiritual, ya, tentang dirinya sendiri, tentang kehidupan, tentang hubungannya sama kamu, teman-teman, ya. Kalian di sini memang semesta sedang berjalan untuk dia, ya, teman-teman. Divine intervention, semesta sedang masuk ke dalam dia, ya, mengatur apa yang sudah semestinya dia jalani, teman-teman. Nah, makanya proses spiritual tadi juga yang membawa dia kepada energi kontemplasi, teman-teman, ya. Orang ini selama ini memang banyak menyimpan rahasia yang mungkin kamu juga nggak tahu soal dia. Orangnya penuh dengan misterius, teman-teman. Banyak hal-hal yang dia simpan, yang mungkin juga membuat kamu jadi mengalami sulit, ya, untuk membangun hubungan sama dia, karena dia banyak nggak terbuka, ya teman-teman, dan banyak yang dirahasiakan.
Tapi ini juga menandakan bahwa orang ini sekarang sedang bersembunyi, teman-teman. Bersembunyi dari kamu, bersembunyi dari banyak orang lain ya. Karena sedang mengalami proses-proses tadi, dan juga mungkin malu untuk ngadepin kamu. Dan juga sedang berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Jadi bisikan batin kamu tahu bahwa dia tuh bersembunyi karena sedang berpikir banyak hal. Nah, ini semakin memperkuat tadi ya, di energi kontemplasi di sini ada choices atau ada pilihan. Orang ini mungkin diam-diam ternyata menghadirkan orang yang lain selain kamu ya. Ada dating orang lain, ada deket juga sama orang lain ya teman-teman. Yang mungkin dia nggak mau ngomong sama kamu, dan itu mungkin sekali mengecewakan kamu ya. Orang ini sangat suka spotlight, orang ini sangat suka direkognisi, sangat suka keramaian, sangat suka menjadi pusat perhatian teman-teman ya. Tapi firasat batin kamu juga nggak salah sih ya. Bisikan batin kamu tuh, orang ini sekarang lagi nggak baik-baik aja di kerjaannya loh ya. Ada yang mengalami mungkin diberhentikan dari tempat kerjanya. Habis itu ada juga yang sekarang walaupun ada kerjaan juga mungkin ya, keuangannya juga sedang ancur-ancuran teman-teman gitu ya. Terus habis itu mungkin dia juga yang usahanya juga lagi jatuh gitu ya. Itu bisikan batin kamu ya. Kayak ibaratnya orang yang tadinya di atas sekarang dalam posisi yang sedang di bawah. Tapi orang ini keras kepala teman-teman. Jadi kalaupun dia jatuh, dia bukan orang yang bisa langsung kayak sadar ya. Makanya mengalami proses yang banyak dulu gitu ya, banyak proses spiritual awakening tadi gitu ya. Makanya baru bisa menyadari perjalanan dan prosesnya, karena orangnya keras kepala. Salah satu situasi yang membuat hubungan kalian juga sulit sebelumnya adalah kekeras kepalaannya dia ya. Ada sisi selfish dan ego di sana. Sementara kamu lebih berusaha untuk mengontrol diri kamu sendiri ya, kamu mau kontrol hidup kamu sendiri, kamu pengen lebih happy sama hidup kamu sendiri teman-teman ya. Jadi banyak dari kalian yang sedang berfokus sama self love, karena kamu juga mendapatkan banyak bimbingan untuk menghealing diri kamu sendiri ya, dan kamu mendapatkan banyak intuisi, mimpi. Jadi banyak dari kalian yang sensitif memang ya, untuk kayak hidup harus terus berjalan ya, memperbaiki diri sendiri ya. Tapi bisikan batin kalian juga tahu bahwa orang ini nanti akan mendapatkan bimbingan dari semesta dengan caranya sendiri ya. Kalian punya satu keyakinan bahwa intuisi, mimpi, bahwa orang ini akan dibimbing sendiri kok sama semesta. Kalau nggak mempan sama kamu ibaratnya atau sama orang, akan ada caranya. Semesta tuh punya cara sendiri, dan bisikan batin kamu tidak salah. Caranya semesta itu mungkin adalah dengan menjatuhkan dia dulu untuk bisa membimbing dia kembali kepada jalurnya teman-teman ya. Kita coba lihat ya, siapa orang ini? Siapakah orang ini? Kita teman-teman, siapakah orang ini? Teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang memang sering sekali terburu-buru. Ada sisi kecerobohan di dalam dirinya dia gitu ya teman-teman. Orang yang sangat-sangat bersemangat, berjiwa pejuang. Apalagi kalau sudah ngomongin soal pemikiran-pemikiran dia, bisa cenderung ada yang emosional. Dan orang ini mungkin banget ya selalu kekeh dengan pendirian-pendirian dia sendiri ya. Dan orang ini mungkin banget sedang banyak beban mental yang harus dia pikirkan dan dia pertimbangkan ya. Karena mungkin memang banyak masalah yang sedang harus dia hadapi teman-teman ya. Dan orang ini sedang berusaha menenangkan diri, menjauhkan diri dari banyak hal ya teman-teman. Berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri, untuk lebih bisa fokus sama dirinya sendiri supaya lebih tenang. Karena banyak hal-hal yang bikin dia emosional, dan banyak hal-hal yang sebenarnya bikin dia takut ya. Karena banyak hal yang mungkin tidak berjalan sesuai dengan yang dia harapkan. Orangnya kelihatannya diem ya, tapi sebenarnya orang ini punya banyak sekali pemikiran-pemikiran. Orang ini sebenarnya pintar sih kalau soal lihat ya. Cuman pemikiran-pemikirannya banyak banget ya. Orang yang cenderung susah kamu lihat dan kamu nilai kalau kamu gak benar-benar kenal dia, karena banyak yang dia sembunyikan. Dan orang ini sedang mengalami the tower ya. Lihat ya, banyak sekali kejatuhan, banyak masalah yang sedang harus dia hadapin. Oke, kita lanjutkan ya. Bisikan batin apalagi yang sekarang sedang terjadi sama dia teman-teman.
Teman-teman, kalian itu punya hubungan memang twin flame atau hubungan yang terkoneksi secara spiritual. Di sini dapat di-proof dengan banyak sekali mendapatkan pertanda atau sinkronitas dari angel number, dari mimpi gitu ya, dan sebagainya. Di sini ada angka 1111 sebagai simbolis dari angel number ya teman-teman. Dan bisikan batin kamu juga bisa merasakan bahwa sebenarnya gitu ya, dia pun sekarang bisa merasakan bahwa kalian punya koneksi twin flame itu ya. Hubungan ini adalah sebuah hubungan yang kejar-mengejar. Jadi ada satu waktu kamu kejar dia, ada satu waktu dia yang kejar kamu teman-teman. Dan ini tentang masalah waktu ya. Untuk koneksi kalian mungkin terhubung kembali teman-teman ya, atau terkoneksi kembali ya. Karena bisikan batin kamu tidak salah lagi ya. Bisikan batin kamu mengatakan bahwa di sini ada energi tarik menarik, ada push pull ya. Jadi ketika kamu narik ya, dia juga narik ya. Energi tarik menarik di sini ya teman-teman. Yang mana adanya ketidakseimbangan ya. Di satu sisi dia ada punya sisi keras kepala, kamu juga punya sisi keras kepala kamu sendiri juga ya. Dimana energi tarik menarik batin ini sebenarnya sungguh-sungguh bisa dia rasakan teman-teman ya. Dan sekarang hidupnya dia yang lagi berantakan itu membuat dia semakin menyadari bahwa koneksi kalian sangat kuat. Karena mungkin banget apa yang sedang dia alami kamu rasakan, apa yang kamu alami dia rasakan ya saat ini teman-teman. Oke? Dan dia ngerasain bahwa hidupnya dia itu perlahan-lahan jatuh satu demi satu ya, everything crumbling ya. Itu juga mungkin firasat batin yang kamu rasain soal hidup orang ini ya teman-teman. Kalau dia sedang jatuh ya perlahan-lahan, segala semuanya berantakan, pikiran dia juga jadi mumet, perasaan dia juga jadi mumet. Dan salah satu yang dia rasakan adalah dia merasakan bahwa mungkin sekali semua hal-hal yang berjalan tidak baik atau tidak mulus pada saat ini sama hidupnya dia. Itu semua karena kesalahan-kesalahan dia juga ya, baik ke kamu atau keputusan yang dia ambil. Mungkin kamu juga nggak dengerin nasihatnya dia, nggak dengerin masukannya di sini dia gitu ya. Di sini ada energi merasa bersalah ya teman-teman. Dan di satu sisi mungkin banget dia itu sebenarnya malu ya, pengen datang ke kamu, pengen mengakui salah dia sama kamu tuh dia malu ya, karena mungkin apa yang kamu katakan benar adanya dan sekarang sudah terbukti teman-teman. Kalau ada seseorang yang mungkin stalking kamu, miss call kamu, telepon kamu ya, melalui nomor-nomor atau akun-akun yang nggak dikenal, itu dia, itu benar ya. Bisikan firasat batin kamu kalau ada yang tidak dikenal, itu adalah dia. Dan sesungguhnya batin kalian atau jiwa kalian itu terkunci satu dengan yang lain. Ada soul contract di sini ya. Jadi sebenarnya firasat batin kamu benar ya teman-teman. Bisikan batin kamu kalau batin kalian itu terkunci, terhubung ya teman-teman. Karena di sini ada selain energi twin flame, juga ada energi soulmate. Dan saat ini jiwa dia sangat menginginkan sebuah persatuan dengan kamu, dan jiwa kamu juga sangat mungkin menginginkan persatuan dengan dia. Bisikan batin kalian itu saling memanggil dengan janji jiwa yang ada teman-teman ya. Hanya tadi Sora bilang ya, dia itu mau datang ke kamu tuh malu teman-teman ya, malu ya, takut gitu ya. Bukan takut gimana, tapi apa? Karena apa yang kamu omongin sekarang beneran kejadian sama dia. Dia ketangkap memang beneran dia yang salah ke kamu. Terus habis itu juga ada hal-hal yang sekarang tadinya dia gunakan untuk menyerang kamu, sekarang beneran kejadian sama dia. Intinya ya, dia itu menghadapin kamu tuh nggak punya muka teman-teman ya. Tapi di satu sisi lain dalam kejatuhannya dia ya, dia punya energi sangat kangen-kangen kamu ya. Ada chemistry yang sangat kuat, membuat dia sangat merindukan kamu, kangenin kamu, pengen dekat sama kamu teman-teman ya. Dan dia menyadari bahwa segala drama atau situasi yang sulit ini juga karena mungkin kesalahan dia ya teman-teman. Jadi sekarang tuh kebenaran kayak terungkap satu demi satu ya. Dia mau datang ke kamu juga pun ada energi sebenarnya malu ya dengan apa yang sudah dia lakukan teman-teman ya. Di sini dia juga menyadari dia banyak membawa hal yang kurang positif ya ke dalam hubungan ini gitu ya. Jadi hubungan ini bisa saja berpotensi penuh dengan drama. Tapi sama-sama susah saling melepaskan karena di sini ada energi keterikatan teman-teman. Ya.
Jadi di sini seperti dia mencoba untuk membaca kamu, kamu mencoba untuk membaca dia. Ya, kamu berdiri dengan seseorang yang memang immature ya, belum dewasa, kekanak-kanakan teman-teman ya. Dan di sini ada energi bisikan batin kamu menyatakan bahwa dia itu seperti ingin mengusahakan hubungan ini ya. Hanya dalam diemnya dia masih mengikat kamu dalam energinya ya, karena dia masih mencari cara mengumpulkan keberanian, kekuatan untuk ngadepin kamu teman-teman. Dan semakin kesini dia tidak bisa menahan hasrat dia sama kamu, karena perasaan dia tuh sangat intens. Hasrat secara fisik ataupun hasrat secara seksualitas ke kamu itu sangat-sangat kuat teman-teman. Dia menginginkan kamu ya. Dan saat ini dia sangat merasa bersedih karena sudah menyakiti kamu ya. Dia juga mungkin stres tanpa adanya kehadiran kamu teman-teman ya. Dan rasa bersalah dia sangat besar. Jadi campur aduk, kangen, rindu, merasa bersalah, hasratnya besar, tapi mau datang ke kamu juga malu, hidupnya juga sendiri berantakan gitu ya. Tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hati dia berharap ada resolusi atau ada penyelesaian di antara konflik kalian ya teman-teman. Itu yang sebenarnya dia rasain. Bisikan batin apa lagi teman-teman yang dia rasakan hatinya ke kamu? Teman-teman, dia itu sekarang sangat menginginkan kamu, ada energi craving ya. Makanya dia itu berharap bisa menyelesaikan konflik resolusi sama kamu ya. Menyelesaikan konflik di antara kalian. Oke? Karena sekarang bisikan batin kamu tahu betul kalau dia merasakan kekosongan tanpa kamu di sisinya dia. Dia pengen kamu nemenin ya. Dia menyesal ya terhadap apa yang sudah dia lakukan atau apa yang dia katakan sama kamu. Dan di sini banyak energi kesalahan, mistakes ya. Dan dia itu ingin memperbaiki ya teman-teman, energi kesalahan di antara kalian. Jadi jelas ya teman-teman, orang ini punya satu niatan untuk memperbaiki hubungannya sama dia, menyelesaikan konflik dan menebus kesalahan dia sama kamu teman-teman. Oke? Karena dia menyadari bahwa ya kamu tuh banyak kasih dia tuh input positif, berubah dia menjadi seseorang yang lebih baik ya teman-teman. Kamu juga mengajarkan dia bersyukur gitu ya. Kamu tuh seseorang yang sangat-sangat dia sayang ya. Ada energi yang sangat-sangat dia sayang sama kamu. Buat dia kamu tuh kayak malaikat penolongnya dia, yang dia inginkan dan yang akan dia lakukan ke depannya teman-teman dengan hubungan ini selain konflik resolusi. Teman-teman, segala beban yang ada ingin dia selesaikan ya. Dan yang pastinya dia berharap kamu mau berkompromi dengan solusi-solusi masalah kalian ya. Dan dia berharap hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih positif ya. Masih banyak beban yang harus diselesaikan. Karena orang ini banyak masalah, banyak kesulitan. Tapi yang pastinya dia kepingin untuk datang ke kamu karena masih ada energi ketertarikan yang sangat kuat ke kamu ya. Jadi masih ada energi gairah, energi positif dari kamu yang sangat-sangat dia inginkan teman-teman. Jadi ini udah pasti ya, seseorang yang datang berusaha datang ke kamu ya untuk membicarakan solusi dari masalah kalian, walaupun dia datang dengan segala masalahnya dia. Masukan buat kamu teman-teman, banyak dari kalian ya yang punya energi value-nya semakin tinggi. Jadi kalaupun dia datang ya teman-teman, kamu bisa bicarakan apakah solusi yang ada bisa sesuai dengan value atau hal-hal baik yang kamu inginkan ya teman-teman. Namun ya dengan mendiamkan hubungan ini ya tanpa kejelasan pun itu tidak menjadikan satu penyelesaian yang baik. Intinya kamu mau balik apa dia atau enggak, tapi jangan ada diem-dieman ya teman-teman. Kamu mungkin udah lelah gitu ya teman-teman dengan hubungan ini ya. Itu adalah pilihan kamu mau balik apa enggak. Cuma intinya adalah jangan sampai saling membungungin dan tidak menyelesaikan teman-teman ya. Karena itu nanti mengganggu energi kamu dan mengganggu energi dia ya. Karena banyak kalian itu yang berfokus sama finansial. Ya nggak apa-apa kalau mau fokus ke sana, tapi intinya adalah selesaikan teman-teman. Ada hal yang memang harus diselesaikan. Jadi kalau memang ada yang belum selesai, ada unek-unek atau ada hal yang ingin disampaikan dan sebagainya, silakan didiskusikan dan disampaikan dan diselesaikan ya. Karena banyak yang sudah lagi pengen fokus sama bikin uang dulu kayaknya ya.
fokus kerja dulu nih ya, kayaknya banyak yang lagi pengen fokus kerja daripada mengurusi soal dia. Boleh juga, nggak apa-apa, itu kan pilihan sendiri teman-teman ya. Tapi jangan sampai memunggungi dan tidak menyelesaikan masalah, itu juga nggak bagus, nanti mengganggu energi kamu ya, ngeblocking juga. Dan teman-teman yang lagi pengen fokus sama kerjaan, pengen manifestasi positif, hal-hal baik dalam hidup, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ini. Saat ini video dibuat, stok kurang dari 15, silahkan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot ya. Harganya 255.000, bisa menarik energi keberkahan. Batunya sunstone, sudah di boosting, batunya import juga. Atau kalau kamu beli di Tokopedia, harganya 275.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Dibeli selagi masih ada, karena ini kalau sudah habis tidak bisa di PO kalau cuma satuan ya teman-teman. Aku harus ambil banyak, makanya harganya juga bisa lebih murah teman-teman di supplier ya. Setiap batu di Sora Tarot dipikirkan batunya apa dan fungsinya apa, jadi juga collectible item. Dibeli selagi masih ada, tidak ada COD atau pengiriman di luar Indonesia. Silahkan minta teman atau saudara mengurus untuk kamu ya, silakan. Ini kalau dibeli cantik banget, harganya aslinya itu lebih bagus barangnya ya. Dan teman-teman yang cowok bisa dipakai, dikantongin aja kalau memang tidak mau dipakai. Kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, alfabet, bisa jadi zodiak kamu ya. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, Sun, Moon, Rising, oke? Aries ya, benar, Aries, Leo, Gemini, Libra, Leo lagi ya, ntar Virgo dan Libra lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, alfabet dia, plat nomor kendaraan. Teman-teman tiada bosannya Sora ingetin, untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, atau teman-teman yang pingin belajar baca tarot ya bisa, atau mau belajar sendiri juga bisa, beli bahan-bahannya di Sora. Kamu pingin pembacaan seperti video ke YouTube ini juga bisa, dan cocok untuk kamu yang susah menentukan waktu. Kak, aku sibuk kerja lalala, ya udah silakan pesan video aja ditonton pada saat kamu lagi kosong. Aku juga ada paket kecocokan ya teman-teman, analisa kecocokan 2 orang, itu juga bisa. Kamu butuh data-data dia ya, nanti aku akan arahkan. Semua bisa di Sora Tarot, oke? RVXI LTZY WJIK ARWSD 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan personal readingnya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel Sora Tarot. Jangan lupa subscribe. Bye.